Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda, selamat bertemu kembali di kegiatan bimbingan teknis regenerasi petani. Pada sesi ini, saya Edi Kusmana akan memandu materi tentang mengolah tanah dan pemberian pupuk dasar untuk berbudidaya tanaman padi. Sobat Petani Muda, kalian siap? Harapan yang dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta memahami kegiatan mengolah tanah dan pemberian pupuk dasar untuk tanaman padi. Tanaman padi merupakan salah satu komoditas pangan utama yang memiliki nilai strategis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengolahan tanah dan pemberian pupuk dasar menjadi kunci penting dalam budidayanya. Kedua kegiatan tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman karena tanah berfungsi sebagai tempat berkembangnya akar, penyedia unsur hara, dan penyimpanan air. Jika salah satu fungsi hilang, maka terjadi degradasi atau penurunan. Hal tersebut akan berakibat kurang optimumnya pertumbuhan tanaman. Dengan pengolahan tanah akan mengembalikan fungsi tanah tersebut, menciptakan lingkungan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian tadi, maka jelas pengolahan tanah memiliki tujuan. 1. Memperbaiki struktur tanah. 2. Mengendalikan gulma. 3. Meningkatkan kecepatan infiltrasi. 4. Meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Sobat petani muda, dalam budidaya padi dikenal dua jenis pengolahan tanah, yaitu pengolahan tanah sempurna dan pengolahan tanah minimum atau minimum tillage. Pengolahan tanah sempurna adalah jenis pengolahan tanah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang intensif untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan air dan nutrisi, serta meminimalkan pertumbuhan gulma. Langkah pengolahan tanah sempurna: 1. Awali dengan perendaman awal pada sawah yang akan diolah selama 3-5 hari agar tanah menjadi lunak. Kemudian, bersihkan seluruh pematang dan lanjutkan dengan pemopokan pematang. Yang ketiga, lakukan pembajakan tanah dengan kedalaman kurang lebih 10 hingga 20 cm. Pembajakan tanah bertujuan mengembalikan tanah menggunakan alat bajak singkal. Yang keempat, inkubasi lahan selama 1 minggu. Proses pendiaman tanah yang bertujuan untuk memungkinkan terjadinya reaksi kimia dan biologis di dalam tanah, membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam dekomposisi bahan organik dan transformasi hara. Kemudian, lakukan pembajakan tanah kedua. Proses pembajakan tanah kedua ini bertujuan untuk menghancurkan bongkahan tanah menjadi lebih halus, meningkatkan aerasi sehingga akan memudahkan akar padi berkembang dengan baik. Kemudian, pembajakan tanah yang kedua ini bisa juga disebut sebagai kegiatan penggaruan. Lalu, sawah diratakan menggunakan papan perata. Sobat petani muda, jenis pengolahan tanah yang kedua yaitu pengolahan tanah minimum atau minimum tillage. Minimum tillage ini merupakan pengolahan tanah yang dilakukan dengan mengurangi intensitas dan frekuensi pengolahan tanah dengan tujuan menjaga struktur tanah, mengurangi erosi, mempertahankan kelembaban tanah, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Konsep utama dari pengolahan tanah minimum adalah mengurangi gangguan tanah, melestarikan sisa tanaman, pengelolaan air yang efisien, pemanfaatan mikroorganisme dan kesuburan alami tanah, efisiensi biaya dan tenaga kerja, serta penanaman langsung TOT. Selanjutnya, berkaitan dengan metode kerja dalam pengolahan tanah, dikenal 3 metode. Yang pertama adalah metode balik rapat,
yang kedua adalah metode keliling, dan yang ketiga adalah metode lompat kijang. Ketiga metode tersebut satu sama lainnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun umumnya yang sering digunakan dalam pengolahan tanah adalah metode keliling. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi waktu dalam memutar balik traktor. Sobat petani muda, sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Dalam hal penyedia unsur haranya, setelah tanah diolah perlu diikuti dengan pemberian pupuk dasar guna mensupport pertumbuhan awal dari tanaman padi. Pupuk dasar yang diberikan berupa pupuk organik seperti kompos dan pupuk kimia. Sejumlah 2,55 ton per hektar pupuk organik dapat disebar secara merata menjelang pengolahan tanah kedua. Sementara pupuk kimia seperti nitrogen cukup 50 hingga 100 kg, fosfat dapat diberikan 100% dan kalium 50%. Waktu pemberian adalah 1 hari sebelum tanam atau berbarengan pada saat tanam. Dengan melakukan pengolahan tanah dan pemberian pupuk dasar akan memberikan manfaat terhadap kondisi lahan yang akan ditanami, yaitu meningkatkan aerasi tanah, penyerapan air lebih mudah, meningkatkan kesuburan tanah, dan menekan serta mengendalikan pertumbuhan gulma. Menghasilkan produksi yang maksimal menjadi tujuan dari kegiatan budidaya tanaman. Mendukung hal tersebut, kegiatan pengolahan tanah dan pemberian pupuk dasar penting dilakukan secara tepat dan benar untuk memastikan tanaman padi mendapatkan kondisi pertumbuhan yang optimal. Sobat petani muda, demikianlah yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang mengolah tanah dan pemberian pupuk dasar untuk tanaman padi. Semoga bermanfaat. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.